Ya, saya ulang lagi ya, bismillah. Eh, bahan UAS-nya mungkin awalnya itu nomor satu itu saya minta untuk buat judul, ya. Judul korelasi, kemudian judul komparasi. Kemudian nomor berikutnya ini membuat eh, rumus, ya. Rumus yang kemarin kita sudah pelajari, ada korelasi, ada komparasi, itu eh, antum tulis kembali dan diberi keterangan. Ditulis kembali dan diberi keterangan. Kemudian nomor berikutnya itu Ana minta antum membuat kuesioner. Sudah antum kemarin coba kan buat kuesioner. Saya minta mungkin kalau nggak salah buat 5 mungkin kuesionernya. Setelah itu mungkin ini akan saya tanyakan perihal pengertian dari subjek penelitian, kemudian objek penelitian, variabel, ya variabel penelitian, kemudian degrees of freedom, ya degrees of freedom itu saya tanyakan itu. Kemudian N, ya, sampelnya itu apa hubungannya sampel dengan degrees of freedom saya tanyakan. Nah, yang tiga terakhir itu anak, ya kenapa? Yang tiga terakhir itu anak berikan soal berupa data, ya variabel bebas dan terikat, nggak sampai 10 mungkin ya, katanya sedikit Pak, ya. Saya minta untuk menguji korelasi dan komparasinya, insya Allah gitu ya. Jadi kalau nggak salah yang terakhir itu yang nomor tiga terakhir itu yaitu menganalisakan tabel, untuk membuat menghitung korelasinya, kemudian korelasi cuma satu, kemudian yang komparasinya itu ada dua, ya. Komparasi yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan. Coba dipelajari lagi. Kemarin sudah apa? Kita kirimkan videonya kan, sudah saya kirimkan, nanti bisa nanti mempelajari kembali. Jadi mungkin nanti sudah dari awal sudah mungkin bisa buat tabelnya. Nah, masalah ini ya pengirimannya ya, mungkin di foto atau di apa kan saya ini belum konsultasi ini. Kalau tidak bisa difoto atau tidak bisa dikirim file ya apa ya, jawaban hasilnya aja ya dicatat ya, ditulis aja ya. Hasilnya tulis, dicatat, kemudian nanti saya mungkin siapkan cadangannya yaitu Google Formulir. Kenapa kok saya buat cadangan Google Formulir? Waktu UTS kemarin ada yang tidak bisa masuk, ada yang trouble di online-nya ya, di Sevimanya, sehingga apa akan ini apa bingung mengerjakan tapi nggak bisa ngirim. Nah, itu biasanya nanti saya siapkan Google Formulirnya. Jadi ada alternatif kalau nggak bisa di Google, kalau nggak bisa di Zoom, ya berarti kita ke Google Formulir. Itu untuk alternatif bagi teman-teman mahasiswa yang kesulitan menjawab. Nah, gitu ya. Nanti sambil jalan, sambil saya jelaskan ini beberapa kiriman dari teman antum yang sudah masuk, sudah ngirim. Coba nanti saya koreksi, beberapa dari mereka minta untuk dikoreksi. Ya, akan saya coba kirim share screen ya, share screen. Uh, ini saya, ini siapa ini? Ini kalau nggak salah tadi siapa tadi ini ya? Kukuh Ramdan ya, Kukuh Ramdani. Ini, ah, ini sampelnya ada berapa? Sampelnya satu, sampelnya 10 ya, satu, dua, tiga, empat, lima, 10. Namanya ini adalah ini skornya di ini panduan skornya sangat setuju setuju. Nah, gini
Kalau mau dibuat kecil bisa ini ya. Kalau mau dibuat kecil, manual bisa ya. Atau pakai rumus ini yang kemarin kita sudah belajar. Di sini ada rumusnya. Ini kan, pakai rumus yang ini. Nah ini kemudian dikecilkan 6 atau 7. 6 itu cukup insya Allah ya. Nah cukup kan? Insya Allah cukup. Kemudian, oke. Ini validitasnya belum dibuat. Ya, validitasnya belum dibuat ini. Setelah Oh iya. ini. Ya, ini ya. Jadi nanti antum buat sini. Oh ini ada sudah ada. Belum dikasih ini. Belum dikasih pembatas. Belum diberikan pembatas. Saya berikan coba. Nah ini ya. Nah, ini kalau 10 berarti kemarin 0,63 di super jamnya ya. Batas minimalnya 0,63. Berarti di sini yang saya valid 1, ini ada nggak balik apa ya? 63 ini 2, 3, 4. Nah ini ada 4 yang valid ya. Ada 4 yang valid. Di atas 0,3 ini 1, 2, 3, 4. Yang lainnya tidak valid. Nah, maka yang tidak valid ini dieliminasi. Kalau mau eliminasi, nanti di del aja. Tapi ini variabel terikatnya apa? IPK. Apa kemarin? Di sini variabel terikatnya apa? Untuk di sini nanti ada. Belum dibuat apa kemarin? Apa rencana antum untuk variabel terikatnya apa ini? IPK sih Ustaz. IPK sudah dapat ada nilainya? Ada Nah, sebagian. terus bagian. Ya ini harus semuanya. Iya. 10 10-nya ini harus ada. Ya kalau tidak ada ya coba antum apa di sini sendiri aja nggak apa-apa untuk belajar kan. Iya Ustaz. Ya buatkan IPK-nya di sini. Mungkin di sini bisa dibuatkan IPK-nya. Ya, kemudian di apa itu? Di sel. Nah, ini cantumkan di sini. Ya, tulis. Setelah itu kan tadi yang nggak valid dieliminasi detail aja. Jadi mungkin diginikan, ya. Bisa di clear clear ya, clear chat. Berarti ini kalau yang valid tadi ini nggak valid. Berarti mungkin di sini Iya. clear chat. Nanti antum melihat ini akan berubah. Skornya ini berubah otomatis. Yang skor totalnya. Iya ya. Nah, coba ya saya clear chat. Mana clear chat? Ah ini. Nah, sampai antum perhatikan. Ini kan nanti akan berubah secara otomatis. Ah ya, berubah kan? Nah, Otomatis Ustaz. kan? Ah, mana lagi yang di clear chat? Ini, Iya itu ini Mak. ini, Sampingnya. ah, Sampingnya juga Ustaz. ah, 3, clear chat. Nanti totalnya juga akan berubah secara otomatis. Ya, clear content sih kalau clear chat. Nah, wes ya. Terus kemudian, tadi mana tadi? Wah lupa ini saya tadi. Sebentar, sebentar. Itu yang terakhir Ustaz. Ini terakhir mana? Ini yang belum ya? Ini ya. Iya itu Nah, yang dulu. ya wes. Saya, ini ya. Yang ini. Ah, sudah. Ini berarti yang dipakai. Ya, tadi 1, 2, 3, 4 ini yang dipakai. Empat ya. 4 ini. Nah, 4 ini yang digunakan ditaruh di antum buat tabel lagi di sini. Ya, sebentar ini ada yang mau masuk. Nah, tabel lagi di sini. Apa nama tabelnya? Apa? Oke. Bentar, apa ini namanya misalkan tadi skor ya tadi ya. Ya Ini skor. skor. Samping IPK. Satunya IPK. IPK. Nah, IPK. Nah, yang skornya ini antum pindah. Tapi saya tidak tahu ini bisa dipindah nggak? Pokoknya bisa ini, insya Allah bisa.
copy ya 11 terakhir 14 coba copy paste. Oh bisa, bisa itu bisa kemudian tengahkan. Nggak bisa. Ini PK-nya. Udah ya. Nah, setelah itu ini yang dikorelasikan. Saya sebenarnya awalnya pakai korelasi manual, tapi beberapa antum sudah waktu yang tidak nutut, boleh nanti antum pakai yang ini aja. Apa? Yang pakai yang apa tadi kemarin? Formula. Ya. Formula nanti dikorelasikan, nanti akan muncul yang namanya apa? Apa hasilnya? Namanya R apa ini namanya? R hitung ya, R hitung. Nanti akan kita bandingkan dengan R apa? R tabel. R tabelnya dari Degrees of Freedom ini ya. Ini dibandingkan R hitungnya dibandingkan dengan R tabelnya. Nah, nanti kalau yang besar R hitungnya, maka dikatakan penelitian tersebut secara signifikan ada korelasi ya. Kalau besar R hitungnya, kalau besar R tabelnya maka dikatakan tidak ada korelasi. Itulah kesimpulannya. Sudah selesai penelitiannya, sudah sampai selesai bab 4. Bab 5 juga sudah sebagian karena sudah didapatkan kesimpulan. Cuma nanti tinggal diberi narasi ya untuk apa itu? Di saran ya. Setelah kesimpulannya nanti disebutkan kalau misalkan signifikan ada hubungan disebutkan nanti sarannya ya, sarannya ada apa-apa gitu nanti disebutkan di saran-saran di bab terakhir. Ya gitu ya. Ini berarti kurang satu langkah lagi. Silahkan dilanjutkan apa? Saudara sebut tadi Muhammad Haris. Itu ya Muhammad Haris ya. Silahkan dilanjutkan. Ini saya enggak ini ya, saya enggak antum buat sendiri di rumah ya. Tak ini ya, tak hapus ya. Antum buat sendiri. Warna tak kirimkan aja nanti, tak sukai. Nanti kalau kalau bisa nanti saya coba saya kirim. Nah, ini berikutnya adalah miliknya dari apa ini? Saifuddin ya, Iya, iya Saifuddin. Ustaz. Iya Nah, Ustaz. ini ya. Betul ya, antum ya? Betul ini. Bukan ini punya Ferdi Destriani. Punya Ferdi. Verdi. Tadi punya Oh, Anas Ustaz. ini si Muhammad Saifuddin Verdi Tadi yang i- mana? itu di atas Ini siapa ini? itu Muhammad Haris Ustaz. Oh, Mas Haris ini. Ya, Wah, saya keliru berarti ini ya. Di sini saya tertutup di depan saya itu ada penghalang hitam-hitam dari Zoom itu saya nggak bisa lihat jadinya ini. Ini gimana caranya? Coba saya kecilkan. Oh, ini punya Muhammad Haris betul, betul. Ini punya Muhammad Haris. Nah, apa sini dulu ya? Ini aja dulu. Punya Muhammad Haris belajar. Ini coba dilihat ininya ya. Apa ini? Yang mana yang harus di atas 0,63? Satu, dua, ini yang tangkap dianggap valid aja nih. Dua, tiga, tiga saja ya. Tiga berarti nanti ini dihapus ya. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus gitu ya. Sebenarnya gitu. Tapi ini sudah dikerjakan, tidak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa dikerjakan. Ini X-nya dia dipakai aslinya nggak apa-apa ya. Karena memang kemarin kita sepakat untuk ya sementara diselesaikan aja dihitung semua. Tapi nanti kalau kita bekerja dengan data sesungguhnya yang ini dihapus ya. Yang ini nggak pakai. Ya pokoknya yang kurang dari 0,63 dieliminasi kayak tadi eliminasinya. Sehingga nanti yang di skor total ini hanya data yang valid baru nanti dimasukkan di sini ya, data valid di sini. Ini adalah apa? IPK ini ya. Nah, oh ya IPK, ini IPK. Nah, ini IPK-nya. Terus ini ternyata gimana hasilnya? RX-nya 0,11 degrees of freedom-nya. Ini berarti
hasil hitungnya kalah dengan degrees of freedom, kalah dengan R tabel. Berarti kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya gimana? R hitung kalah dengan R tabel. Kalau di dalam bahasa tulis nanti dikatakan nilai R hitung kurang dari nilai R tabel. Itu ya. Maka hipotesis alternatif ditolak, hipotesis nihil diterima. Maka dikatakan tidak ada hubungan ya. Dikatakan hasil penelitian tidak ada hubungan. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini saya terima, nggak apa-apa, nggak usah diubah. Yang penting antum nanti pada saat penelitian nanti benar-benar sudah paham ya. Ini benar nih. Ini maksudnya seperti ini. Antum mengerjakan secara manual. Ini kan secara manual nih. Tidak langsung. Maksudnya seperti ini. Nggak apa-apa ya. Biar nanti di skripsinya memang asalnya apa harus seperti ini di skripsinya. Kita gunakan yang kemarin yang untuk ini pakai korelasi yang langsung dari rumus itu untuk validitas itu biar cepat ya. Kemudian yang setelah jadinya pakai ini. Ini supaya nanti halamannya di dalam skripsi halamannya nambah. Karena kalau tidak dikasih hitungan manual halamannya jadi kecil. Jadi sempit. Antum nambah 2 halaman, 3 halaman kan lumayan. Hitungannya itu ditulis, tabelnya ditulis sendiri. Kemudian sampelnya yang korelasinya yang akan dikolektikan, sampel yang sudah valid disendirikan, terus X-nya disendirikan. Sudah banyak, lumayan penambah halaman. Ya, bukan ini ya, bukan sia-sia ya. Jadi kita nanti setelah disampaikan di print, antum ketika menjelaskan terpapar dengan jelas. Antum bisa membaca dengan jelas, tidak usah membuka-buka file-file catatan yang susah, yang terpendam, yang kependam. Tapi sudah dicantumkan atau dipaparkan di lembaran-lembaran skripsi. Sudah ini saya terima ini ya. Ini berarti ini apa ini? Ini maksudnya ini ada yang 5%, ada yang 1%. Kalau nggak salah yang 5% ini adalah tadi ini 0,63 mungkin ya. Ini 10 kan ya. Nah ini yang 5%, 0,63. 0,63. Kalau nggak salah yang apa? Nggak mau ini. Ternyata nggak mau. Masih harus ini dulu apa? Harus ini dulu. Ini dulu. 0 nggak mau ya. Ini di save di sini saya nggak bisa mengubah karena terhalang. Sebentar saya coba sih pakai ini. Oh nggak bisa. Sebentar. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita baca seperti ini. Pokoknya ini saya anggap sudah cukup. Nggak usah nggak usah dirubah lagi. Ini RxD-nya ini ya. Kemudian R tabelnya ini. Ini untuk yang 5%. Ya, taruh di sini. Yang 1% lebih dari ini, lebih besar dari ini. Coba nanti dilihat sendiri. Tapi kita cukup mengambil yang 5%. Ya, ini untuk Saudara Muhammad Haris tadi ya. Ini saya anggap sudah cukup. Saya tutup ya. Sebentar ini siapa sekarang ini? Ini siapa? Muhammad Saifuddin Firdaus. Ferdi, Ustaz, Ferdi itu. Ferdi. Oh ya, Ferdi Destri. Ya, betul Ferdi, betul. Ferdi, benar. Kalau saya buka, di kecil tadi kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Ini punya Ferdi. Sampelnya 10. Ini totalnya. Kemudian mana ininya? Validitasnya ini. Ini ya. Validitasnya berarti yang di atas 0,63. Mana? 1. Ya, tak besarkan ya. Biar teman-teman bisa lihat ini. Saya besarkan dikit.
Nah, ini ya. Yang lebih dari 0,63 ini 1, mana lagi 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya harus di apa? Eliminasi. Nanti akan muncul garisnya apa gambar di sini. Nah, ya. Jadi ini berarti diselesaikan ya, belum tuntas ya. Ini sudah ketemu. Nanti Iya, antum Ustaz. tinggal nyari kayak tadi itu variabel x-nya, variabel y-nya. Bentar kalau tak buatkan sel di sini. Nah, ini yang total skornya. Kemudian ini yang IPK. Nah, ini aja. Ini kemudian di eliminasi tadi. Yang mana ini? Ini kan 1, 2, ini enggak. Jadi butir 1, butir 2, terus butir 4, 5 ya. Coba di clear ya. 1, 2, 4, 5. Di apa ini? Ya. Otomatis berubah nanti ini. Totalnya berubah. Nah, ini IPK-nya antum sudah dapat? Ada Udah, Ustaz. IPK-nya? Dapat ya? Pak dimasukin. Belum Nah, dimasukin. ya nanti masukkan ya. Jadi ini tadi 1, 2, 4, 5. 4, 5 juga di di clear content. Nah, itu kan. Berapa lagi tadi? Saya lupa tadi. Ini ya. Salah satu J. Pokoknya ada 5 tadi lumayan kok. Ya. Sukanya gitu ya. Clear content. Makanya 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar ini. Nah, ini nanti ini skornya yang dipakai. Skornya ini yang dipakai. Pakai di taruh sini. Nah, ini ya. 15 sampai 12 ini. Nah, ini. Nah, setelah itu IPK-nya masukkan di sini. Setelah itu tinggal nanti dikorelasikan seperti tadi punya teman tadi ya, punya teman antum tadi. Tinggal dikorelasikan. Ya, kurang satu langkah lagi selesai nih, insya Allah. Ya, gampang. Mau pakai manual boleh, mau pakai ini yang tadi pakai formula, more function, terus pakai apa statistik, terus Corel ya, boleh. Sudah waktunya sudah, soalnya sudah mepet. Asalkan antum nanti ketika skripsi benar-benar sudah paham, ya. Saya Ya. save bisa enggak? Oh, bisa di save nih. Ini punyanya Ferdi tadi sudah. Kemudian ini Erik, punya, Ustaz. oh punya Erik ya. Coba Kali ini siapa ini? Ini. Oh, tadi Ferdi. sekarang Ana Ayub, Ustaz. Si Ana, Ustaz. Farhan Ayub. Orang Ayub. Farhan. Iya betul ya, Farhan Ayub ini ya. Ini ada ini. Sekarang Ana Ayub, Ustaz. Iya, Ustaz. ini. Dibesarkan. Ana lupa masukin PK-nya, Ustaz. Iya, Ada tapi ada ya. Ada. Ini sudah dicek ini. Ini. Oh, ini 0,63. Ini berapa ini? Cuman 7. Nah, ini contoh ya. Kita cuman ini berandai-andai ya. Contoh ya. Kalau butir pertanyaan kita cuma 7, nih antum lihat ya. Terus yang valid berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 yang valid. Lumayan ya. Yang nggak valid 3. Ini yang di atas 0,63 nih. 1, 2, 0,3 ya, 3, 4. Nah, kan degree of freedom-nya kan 0,63. Karena apa? Sampelnya kan 10. Ya kan? Kalau sampelnya 10, maka degree of freedom-nya adalah 0,63. Bukan dilihat dari pertanyaannya, tapi dilihat dari testinya. Testi itu adalah yang ikut dites, yang sedang diuji, subjek penelitiannya. Ya, sudah. Berarti antum tinggal ini. Apa ini? Mengkorelasikan tadi itu, ya. Mengkorelasikan antara skor dan IPK-nya. Nanti ya.
Ini Antum bisa ya ini ya, ngeliminasi. Rumusnya sama kayak yang ini Sat, yang hasilnya Ini, itu. iya sama rumusnya. Tapi itu rumus itu benar sudah betul itu. Tapi untuk deskripsi Antum tetap pakai manual. Tapi rumus yang sudah kita dapatkan dari cara cepat ini sebagai apa itu namanya tuh? Sebagai standar. Artinya sebagai apa jeneng itu? Arahan bahwa nanti yang kita hitung adalah seperti itu, ya. Korelasi yang kita hitung hasilnya seperti itu. Kan kemarin sudah pernah anak praktekkan kan, tidak ada bedanya kan? Kita menggunakan dengan rumus yang panjang dan kita menggunakan cara ini aplikasi yang sudah disediakan oleh Excel ya, statistik kan tidak ada bedanya, sama. Ya, tapi nanti deskripsi jangan yang ini, yang langsung pakai ini. Untuk bagian ini betul, untuk bagian yang apa ini validitas betul pakai itu tidak apa-apa. Tapi untuk bagian yang ini harus pakai rumus yang manual yang ada RXY sama dengan XY per akar gitu ya. Ya Sat. Nah, kalau ini tidak apa-apa kalau ini boleh yang pakai cepat itu boleh. Kemudian ini kalau mau dieliminasi berarti ini satu, ini enggak. Ini yang butir 2, butir 6, butir 7 ya. Butir 2, butir 6, 7 coba di clear, coba clear. Butir 2, butir 6, butir 7. Clear. Nah, udah, ini tinggal ini. Nah, ini diambil, dibawa ke data yang mau ini. Mau kita selesaikan di finishingnya ya. Oh, maaf. Mau di finishingnya. Sudah selesai kalau gini. Nah, ini ya. Nah, ini 9, 6, 9 ini terakhir. Ini seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Gitu ya. Nanti IPK-nya di, ini enggak ada ya. IPK-nya di sebelahnya sini. Ya, sudah silakan. Kurang satu langkah. Coba saya save ya. Save. Bisa ternyata. Ya, saya mau ke berikutnya. Ini sudah selesai nih. Sudah selesai nih. Ini sebentar, saya kecilkan. Kalau nggak ada kan nggak bisa baca saya. Fikri, Ali Fikri. Apa hari Rabu ya? Selasa apa Rabu? Fikri itu. Hari Selasa apa Rabu? Saya nggak tahu ini. Ya, ini. Oh, banyak banget. Fitur soalnya ada berapa ini? 20. Oh, ini kalau Mbak penelitian memang fitur soalnya yang banyak. Nanti kalau ada yang dieliminasi, nah masih tersisa banyak gitu. Coba ini, berapa ini? Sampelnya 20 sampelnya. Loh, banyak juga. Sampelnya 20. Decrease overdose-nya mana? Oh, ini 0,15. Tapi R-nya dihitungnya berapa? R hitungnya. Sebentar ya, ini ya. Ini decrease overdose-nya kalau 20 itu 0,15. Berarti di sini 0,515 ya. Di sini yang valid berarti ini 1, 2, 3, loh cuma 3 ya. Dari 20 ini yang valid cuma 3 ya. Nah, inilah risiko ketika misalkan kita mengerjakan penelitian, tapi kalau banyak ini peluangnya banyak ya. Nah, ini kenapa kok jadi sedikit ya? Karena kita kan berlatih ya, kita enggak beneran. Kalau kita nanti membuat penelitian, kita minta benar-benar diisi dengan jujur ya. Subjek penelitiannya, testinya atau respondennya, kita minta dengan sangat supaya dia menulis dengan apa adanya, jujur, dengan sungguh-sungguh ya. Nanti akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, ini di sini saya amati, saya lihat sini yang valid cuman sedikit ya. Di atas 0,51 yaitu cuman ini. 1, 2, 3, ya. Cuma 3 aja. Yang lainnya dieliminasi. Nggak apa-apa ya. Silakan berlatih.
Ini saya lihat di sini dia mungkin ini nggak dieliminasi, dimasukkan semua, skornya 57, 59. Ini, oh nggak ada, ini sudah diganti ya. Oh ada yang minus ini. Ini saya nggak ngerti, kenapa kok jadi begini? Ada minus. Saya nggak ngerti ini apa ini. 0,047, 0, ini dimasukkan ininya. Bukan ya, ini siapa? Tadi siapa? Ali Fikri ya. Ini yang dimasukkan skornya yang ini ya, Ali Fikri. Ya, bukan ini, bukan yang bawahnya. Bukan ya. Jadi mungkin hari Rabu ya. Apa kuliah Rabu. Jadi ini keliru ya, ini yang keliru, yang ininya. Keliru. Jadi harus bukan yang ini. Dia memasukkan ininya 0,2 ini 225 ya, 23 terakhirnya kan. 0,28 yang di sini. Ya, keliru. Jadi yang dimasukkan adalah ini yang ini. Ya wes nanti di apa? Di saya minta diperbaiki nanti. Kemudian saya lanjutkan, ini saya hapus. Nah ini siapa ini? Ini Erik Waldrian. Erik Waldrian itu hari apa? Hari Selasa atau hari Rabu? Ya, Ustadz Erik. Ini Erik ya. Ini ya nggak apa-apa tulis gini. Oh ini belum ya, masih kurang ya. Kurang berapa langkah ini? 1 langkah ya? Ya. Sudah Ya, ada 1 langkah. hasilnya. Kemudian diminta ini sampelnya berapa sampelnya? Sampelnya berapa ini? 10. Ini 14 ini. 10. Lah ini 14. Ya, 14. Ya, 14, Ustadz. 14 berarti Ya. decrease Kira-kira overdome-nya, decrease overdome-nya bukan lagi 0,6 ya, lebih turun lagi. Mungkin 0,60 mungkin saya tidak hafal ya. Coba dicari sini, cari. Saya nggak bisa nyari ini sebentar. Decrease of freedom. Itu ada sebentar. Di mana ya? Sebentar. Decrease of freedom. Ini apa ini? RPP. Ini ke sini paling modul. Coba saya nggak saya cari R. Tabel R. Tabel R. Oh ada ini. Ya, tabel R untuk nanti ini. Untuk N-nya 14. Ya, agak lambat ini apa prosesnya. Ya, Sekitar 0,6, nggak banyak karena semakin besar N-nya tuntutan decrease of freedom semakin kecil ya. Ini kita ini dapat ini. Ya, kita lihat di sini. Ini 14 ini hanya 0,49 ini atau 0,57. Sebentar ini paling sebentar ini untuk yang 1%. 1% di sini 0,57. Nggak sampai 0,63 ya. 1% udah tinggi itu, 1%. Ya. Kalau yang ini 2% sih. Ini yang 5% ini aja. Oke, ini 5% berarti adalah bukan ini N-2. Oh, N-2 ya. 14 berarti di sini 12 di sini. 0,61. Ya, 0,61 untuk decrease freedom-nya. Ininya tadi N-nya 14 dikurangi 2, 14 kurangi 2, 12 di sini 0,61. Nah, dapat sudah. Di apa? Ditutup dulu ya. Ditutup dulu ya cara nutup lagi. Ya cara nutup lagi. Ngerti. Terus bikin aja. Di close aja. Di sini saya tuliskan decrease of freedom-nya
0,61. Oh, nggak bisa, ini harus sini ya. Ini saya nggak bisa ngerubah guys. Apa caranya? Apa di sini kan? Bentar, mau enggak ini? Coba enable editing Ustaz. Iya, tapi enggak bisa, tertutup ini di sini. Tertutup sama apa kotak dari ini, dari Zoom ini enggak bisa saya. Saya coba dikecilkan. Enggak mau juga. Ya, di sini berarti 0,61. Enggak mau ini 0. Tuh enggak mau. Iya, ya. Diingat-ingat ya. 0,61. Berarti di sini yang di atas 0,61 ini satu. Satu aja. Qadarullah, satu aja. Dari berapa pertanyaan ini? 10 pertanyaan. Yang di atas 0,61 cuman ini aja. Ini. Nah, jadi ini sebenarnya kalau antum mau belajar, antum pelajari, kenapa kok ini valid? Nah, dilihat ininya, pernyataan yang diberikan ke kuesioner seperti apa gitu ya. Kenapa kok ini yang valid? Kenapa kok ini enggak valid? Nah, itu nanti bisa teliti. Nah, cuman yang pekerjaannya seperti itu yang banyak peneliti biasanya ini ya, yang dosen-dosennya ya. Kalau mahasiswanya, wah waktunya enggak nutut, capek kalau hanya untuk meneliti kapan melanjutkan ya, bekerja, kemudian ngisi-ngisi kajian ya. Nah, sambil ya mungkin ini aja ya. Jadi saya teruskan ya. Di sini antum tuliskan di sini degree of freedom-nya 0,61, sing valid yang valid cuma satu. Tapi karena ini kita berlatih, antum tulis semua aja nggak apa ini. Nah, ini sudah ini di copy aja nggak apa-apa. Di copy, tapi ini saya nggak bisa ini. Bisa save nggak kan ya? Ini nggak bisa nih. Nggak gelem ini nggak mau. Lo nggak mau. Ya, karena harus ini ngerubah dulu. Ya, jadi ini siapa? Alifi. Siapa Alifi kiri siapa nanti? Ya, antum ya, Alifi kiri. Siapa lupa saya. Erik, Ustaz. Erik ya. Erik ini, Sir. Nah, ini copy aja. Di copy, skor sama IPK-nya di copy. Diletakkan di bawah sini. Dah, itu kerjakan. Dah kurang satu langkah. Cari R hitungnya. R hitungnya bandingkan dengan R tabelnya. Ini tadi R tabelnya. Ya, di kerja berdomnya adalah 0,61. Diingat-ingat. Ya, saudara Erik. Ya, semoga segera diselesaikan ya. Oke, saya selesaikan, saya hapus ya. Saya lanjutkan ini terakhir nih, asal ini siapa ini? Terakhir ini. Ini siapa ini namanya? Saya tidak tahu. Sebentar, saya ketikan. Punya anak kayaknya. Muhammad Saifuddin. Ya Ustaz. Oh iya, Muhammad Saifuddin ini. Ininya berapa? Detail pertanyaannya banyak ini. Nah, ini enak. Kalau detail pertanyaan banyak enak. Bisa sambil nanti belajar. Tak kecilkan dulu biar nanti teman-temannya gampang melihat. Tak kecilkan dulu. Oh, 15 ya. Bawa ke format 6 atau 7 cukup lah, 6. Misalnya 6 cukup. Nah, ini tekan dikit. Setelah ini 13 berarti sekitar 0,6 degrees freedom-nya hampir sama dengan tadi punyanya Erik tadi 0,61. Tapi ini sekitar 0,60-an paling. Ya, saya tak lihat lagi. Tadi sudah terlanjur dihapus ya. Degrees of freedom-nya, bentar. Ada dari sini lala, dihapus. Di sini materi di download. Sebentar. Ini ada tadi di bawah tadi tabel R ini
Untuk sampelnya 13 berarti di garis overdome-nya 13 dikurangi 2 berarti 11. 11 nanti kita lihat mudah-mudahan enggak jauh-jauh dari 0,61 ya. Berarti sekitar 0,62-an. Sudah muncul. Sudah muncul ini untuk N-nya 13, berarti 13 kurangi 2, 11. 11 dari 0,63. Ini ya, untuk 2%, 0,63. Tapi biasanya kita nggak pakai yang 2%. Kita biasanya pakai yang 5% ini. 5% berarti 0,55. Ah ya, pakai berarti diingat-ingat ya. 0,55. Kita hapus lagi. Saya hapusnya. Ini saya bisa nggak ini kalau mau ini bisa, ini mungkin bisa ini. Bisa mungkin. Oh, bisa ini. Alhamdulillah. Decrease of freedom-nya 0, berapa tadi? 55. 55. Ah. Berarti punyanya siapa tadi? Erik. Erik berapa ya? Coba nanti dilihat lagi, saya lupa. 0,61. Iya, pokoknya biasanya itu yang dipakai yang rendah aja, jangan yang 1%, pakai yang 5% aja. Ya sudah paham ya pengertiannya kenapa kok 1% dia menuntut nilai lebih tinggi, karena artinya bahwa untuk yang 1% itu memiliki tingkat kebenarannya 99%. Untuk yang 5% tingkat kebenarannya lebih rendah, yaitu 95%. Jadi itu alasannya kenapa kalau yang 1% tuntutan standarnya lebih tinggi. Ya, ini berarti sudah dapat ini. Nanti coba dikoreksi yang punya saudara tadi dicek ya. Ini yang di atas 0,55. Nah, mana? Ini. Ya, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang tangkap 55 nih ya. 5. Tuh, 5. Dari 15 butir soal yang valid 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Ya, gitu ya, mahasiswa untuk menentukan mana-mana butir soal yang valid. Yang nggak valid di eliminasi. Ya, tapi ini di sini antum karena kita belajar, terus dilibatkan semuanya nggak apa-apa. Jadi semuanya jadi skor sama IPK gitu ya. Dilibatkan aja, kita akan belajar ya. Ini nanti di apa paste gini ya. Itu ada IPK yang lupa us gitu gimana, Zat? Sekarang aja nggak apa-apa, kita belajar aja kok. Dikira-kira nggak apa-apa. Kita cuman belajar aja kan, kita nggak ini. Tapi nanti di realnya, di sungguhnya kita bisa lihat di ini. Gimana? Di siakat. Saya biasanya kalau melihat untuk penelitian cukup melihat dari siakat kelihatan. Mana IPK yang kurang? Nggak ada. Ini. Itu ya. Ya diisi aja sembarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ya 13. Kemudian nanti ini cari R-nya. R-nya harus di atas ini. Ya. Ya. Ya, saya mau nyari R di sini saya nggak bisa. Ini kalau di laptop di sini terhalang. Ada ini hitam-hitam dari YouTube dari Zoom tuh yang nggak bisa ini, saya nggak bisa lihat. Jadi gimana nih, saya nggak bisa ini. Ya gitu ya. Jadi kurang satu langkah mencari R hitungnya. Kemudian nanti bandingkan dengan ini R tabelnya yang sudah disebutkan sini. Jadi di save bisa nggak di save? Oh bisa di save. Ya. Ya ini apa? Ya. Siapa Alif kiri siapa tadi? Safidin Yunus. Siapa jenenge? Muhammad Saifuddin ya, Muhammad Saifuddin. Gitu ya. Ya. Iya. Yes, paham alhamdulillah. Jadi
sekilas penelitian kita nanti kalau skripsi ya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Antum buat butir soal. Iya betul ya. Berupa kuesioner. Ya. Apa landasannya kuesioner tadi? Dari judul. Judul penelitiannya kita berikan ke dosen, disetujui, alhamdulillah. Tinggal nyarikan instrumennya untuk mendapatkan data penelitian. Instrumennya nanti kalau ada kesulitan, ya tanya dengan dosen bisa, ya dengan siapa yang dosen pembinanya masing-masing, atau kalau mau konsultasi ke saya juga pokoknya apa kalau saya pas repot ya. Biasa kalau anak-anak itu janjian itu di sana di lantai 2 ya, di stay lantai 2 itu janjian, kalau lebih santai ngobrolnya gitu. Nah, itu kalau mau konsultasi, saya insya Allah apa tidak terlalu sibuk ya. Saya biasanya nggak terlalu repot dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Saya lebih longgar. Kemudian kalau sudah buat kuesionernya apa? Ayo coba apa? Coba setelah itu membuat kuesioner diapakan? Diberikan ke subjek penelitian ya, ke sampel. Nah, itu antum cari sampel. Nanti cari kalau ada sudah penelitian, gini. Penelitian itu sebisa mungkin yang predictable. Predictable itu artinya kita bisa memprediksi tingkat keberhasilannya. Kedua itu yang jarak subjeknya dekat. Kenapa kok jarak subjek dekat? Kalau ada perbaikan data itu antum mudah untuk menjangkaunya. Ya, biayanya juga murah. Jadi antum pilih nanti saya kalau mau penelitian saya mau penelitian apa nih lapangan ya, aplikasi. Ya, saya butuh siswa di sekolah mana? Ya cari yang dekat dengan tempat antum tinggal. Kalau di Sakan, di sekitar Sakan itu ada dari SMA Muhammadiyah, ya ada SD Muhammadiyah, dari Aroyan, Ar-Rahman, ya ada juga yang memanfaatkan ini rumah belajar Thayyibah, ya Thayyibah itu punyanya apa bukan punyanya ya, maksudnya direkturnya adalah Ustadz Nur Yasin, ya itu juga apa Idul Fitrah ya, binaan apa donaturnya dari Bang Khalid ya sama dengan Teali. Nah, bisa Mujahidin bisa, Aroma bisa, Aryan bisa. Terus kemarin Fahim itu ke Gresik ya, binaannya Ustadz Nurholis mungkin ada sekolah situ ya ke Gresik, tapi bukan di Al Furqan katanya. Jadi kalau kalau nyari sekolah yang dekat-dekat. Saya pernah dulu ada Akhyar ya, Akhyar bukan Sayyidi Akhyar bukan. Akhyar yang sudah lulus, sudah punya 2 anak, 2 putra. Itu saya tanya, antum meliti di mana? Di Lombok. Loh, kok di Lombok? Ternyata dia itu memang rumahnya di sana. Dia punya yayasan, jadi sekaligus pulang, sekaligus membuat penelitian. Jadi selesai penelitian tinggal dibawa ke stay, sudah jadi. Ya, nah itu tuh seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, cari yang predictable. Judulnya tuh predictable tuh dapat diprediksi tingkat keberhasilannya. Mungkin, sangat mungkin untuk kita kerjakan. Kedua adalah cari subjek penelitiannya, sampel penelitiannya jaraknya dekat dengan kediaman antum, ya, dengan tempat tinggal antum, atau dengan dekat dengan Sakan. Kalau antum pas mungkin, insya Allah berikutnya nanti kita bisa kumpul lagi ya, ke Sakan. Atau yang kenapa harus dekat? Karena biayanya biar tidak mahal. Karena ketika suatu penelitian itu apa kadang-kadang datanya kurang valid, kurang pas itu kita bisa mengulang kembalinya itu enggak ribet, enggak susah. Bisa terjadi seperti itu ya, bisa terjadi kita mengulang kembali bisa. Syukur-syukur tidak mengulang. Itu pun walaupun tidak mengulang kita akan bolak-balik ya ke lembaga yang kita teliti untuk pengesahan ya, untuk pengambilan dokumen, untuk macam-macam. Jadi biasanya itu nggak cukup 3-4 kali ya. Sudah skripsi sudah jadi diantar lagi ke sana hasilnya gitu kan untuk koleksi yang bersangkutan ya untuk sekolah yang kita teliti tadi. Nah, makanya akhirnya langkah yang rasional yaitu yang hemat itu yang dekat dengan tempat kita tinggal. Ya. Sudah diberikan kuesionernya, ini disampaikan.
Kemudian diisi kayak tadi ini, diisi ya, betul soal 1, 2, 3 diisi terus, diisi ya. Cara mengisinya ini ada panduannya, sangat setuju apa gitu ya. Setuju, tidak setuju, ya, udah benar. Kemudian nanti skornya ya, skornya dihitung, antum nggak ngitung, yang ngitung kan alat ini, tinggal klik itu aja dapat skor totalnya, kemudian validasi. Antum kalau ngerjakan sebenarnya kalau dihitung benar-benar ya, kita mengerjakan ini nggak sampai 1 jam ya. Kalau mengerjakan datanya saja. Yang lama kan mengumpulkan datanya, merubah dari kuesioner butir pertanyaan ke angka. Yang lama kan itu. Udah jadi, ini mudah sekali ya, tinggal diklik, dapatkan ini skor totalnya. Kemudian dilihat, divalidasi. Divalidasi, nanti kemudian dilihat mana-mana yang tidak valid, kita eliminasi. Nggak usah diikutkan. Nanti dalam kenyataannya di penelitian, kalau yang tereliminasi banyak, terus yang valid sedikit, tetap diambil yang valid. Ya, sedikit tetap diambil. Tidak apa-apa. Kita yang penting sesuai dengan format, sesuai dengan prosedur. Insya Allah dosen tidak bertanya, kok. Dosen tidak bertanya. Berapa yang valid, berapa yang tidak valid, insya Allah nggak sejauh itu. Data sudah jadi, yang valid dikumpulkan di skor total, ya. Nah, harus bandingkan dengan IPK-nya. Nah, yang ini gunakan rumus manual tadi. Banyak, ya, ada 4-5 rumus untuk korelasi. Banyak sekali sebenarnya, cuman saya yang ajarkan itu cuma 3. Tapi kalau mau diajarkan semua, waktunya nggak nutut. Kedua, yang pertama waktu yang nutut, yang kedua adalah ter saya memikirkan yang terpakai, yang banyak digunakan. Untuk skripsi itu kebanyakan teman-teman tuh pakai yang itu, ya, yang sudah saya sampaikan itu. Nanti dicari di internet yang sering muncul ya juga itu, ya. Jadi korelasinya pakai yang secara umum aja, yang biasa-biasa aja. Sudah, komparasinya pun juga begitu. Kebanyakan yang digunakan adalah untuk yang sampel berhubungan, tes T, ya. Untuk komparasi namanya tes T, ya, tes T huruf T. Ya, kalau untuk korelasi ini namanya uji R. Uji R ya, korelasi. Kalau yang tes T komparasi biasanya rumus yang dipakai teman-teman yang komparasi berhubungan. Ya, itu rumus sederhana banget ya. T sama dengan MD per SE gitu aja. MD per SE gitu aja. Tapi itu rumus itu walaupun sederhana, itu S2. S3 juga pakai itu. Ya, S2, S3 saya lihat teman-teman yang S2, S3 sama ya pakai itu juga. Uang itu juga sudah sudah dianggap mewakili berpikir secara ilmiah. Ya kan yang penting kan itu. Kita menggunakan kaidah berpikir secara ilmiah dengan menggunakan matematik ya, hitungan matematik. Jadi tidak dengan prasangka, tapi dengan menghitung ya, dianggap dengan menghitung itu adalah faktual ya, tidak prasangka, tapi faktual. Ya, ini sebenarnya saya masih ada yang belum saya koreksi ya, ada di ini belum saya masukkan mungkin ya. Punyanya Dani baru masuk mungkin tadi. Ada saudara Dita, saya belum saya pindah. Kemudian ya Kokoh tadi sudah. Sebentar. Oh, enggak ada di sini. Ya gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini insya Allah teman-teman sudah banyak yang kalau namanya melangkah sudah 80% ya. Tinggal satu langkah, tinggal 20% aja ngitungnya. Sudah banyak yang sudah bisa. Alhamdulillah ya. Ya seperti inilah nanti kalau kita skripsi. Untuk kalau antum memilih penelitian yang kuantitatif. Ya, ya silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ini apa? Belum saya hapus ini biar untuk jadi contoh aja. Jadi apa? Gambaran. Tidak saya pindah dulu. Tafadhol. Siapa yang belum selesai mungkin ada kendala.
tentang Anu satu. Ustaz, Rian Fadli Ustaz. Ya, ya silakan. Jadi pas saya input itu array 2-nya Ustaz, ya kodenya error Ustaz. Itu kira-kira F4. gimana? F4 apa? Itu apa? Ya, F4. sebelum F4-nya Ustaz. Waktu pertama kali dimasukkan itu data skornya itu. Iya, ini saya mau nyoba, tapi ini ada ini penghalang. Saya nggak bisa. Gimana cara menghilangkan ini ya? Di depan, di atas persis itu nggak bisa masuk ini, nggak mau masuk ini. Sebentar, gimana caranya ya? Gimana ini ya? Bisa nggak dimasukkan ke atas ini? Tuh, nggak mau ya? Saya coba bawa ke atas, nggak mau. Tuh, nggak mau. Oh, tuh, diginikan. Saya punya angka, bentar. Ah, diginikan, insya Allah bisa. Bentar. Yang antum maksud yang ini mungkin. Tuh, muncul lagi. Formula, kemudian more function, kemudian nyari Corel ya. Betul ya? Ya. Korel Ustaz. Corel, kemudian ini, yang array ini ada jendelanya ya. Tanah ikan. Mana ya? Oh, mau ya. Ini yang ini ya. Ini. Array 2-nya ya. Oh, yang ini ya. Terus dikembalikan. Apa error? Anda bilang apa error? Iya, dia S pagar A garis miring N garis miring A gitu Ustaz. Oh, hasil di sininya. Hasil di selnya ya. Yang skor ininya Ustaz. Skor yang sebelah kanannya itu Ustaz. Soal sebelah kanannya. Di sini ya. Skor mana? Ya, hasil skor itu poin skor Skor yang soalnya. pertama itu Ustaz. Hasil ini di sininya kan. Di bawah ini kan, di sini kan, ini kan, di sini kan. Yang biasanya kan di sini biasanya ya NA gitu ya. Ada pagar gitu ya, pagar N garing A gitu ya. Iya. Antum sudah kumpulkan belum? Antum sudah kumpulkan? Anda pernah kirim ke antum Ustaz. Chat Siapa? pribadi. Oh tadi siapa tadi? Yang minggu kemarin Ustaz. Coba Anda chat lagi ya. Nama antum siapa? Rian Fadli Ustaz. Oh sudah terkumpulkan ya. Coba Rian. Rian Fadli. Cuma Tak cek di sini. Saya cek selesai Ustaz. sebentar. Ya saya cek di dokumen download. M Rian gitu ya? Bukan, nggak pakai Muhammad. Muhammad ya, pakai Ya. Muhammad. Muhammad Rian Fadli Ustaz. Bismillah, ada mudah. Haris Muhammad Haris. Syahuddin. Lo Rian. Oh, sudah dikirim ke saya ya? Itu chat lagi di WA Ustaz. Mungkin nanti bisa cek Ustaz. Ini bukan ya? Oh, bukan. Muhammad Rian ya? Ya. Bentar. Rian. CQRR, saya cari R dulu. Saya ngirimnya sih bukan itu Ustaz, bukan namanya, bukan nama Ustaz, belum saya rubah namanya Ustaz. Siapa namanya? Bentar. Formulir tanpa judul sih, karena ngirim ke antum Ustaz. Nama filenya masih gitu, formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul? Iya. Oh, formulir tanpa judul FFFF. Oh, nggak tak download paling. Ya mungkin belum. Tapi walaupun tanpa judul, tapi kalau pengirimnya biasa saya tulis. Oh. Ya saya biasanya saya tulis namanya. Saya nggak apa, biar nanti langsung ketemu. Oh ini siapa gini kemudian. Coba ya, saya ini bisa enggak saya mau buka ini lambat mungkin ini apa itu drive-nya Google Drive. Biasa sudah saya simpan di drive. Muhammad Rian gitu ya. Mudah-mudahan bisa nih.
Biasanya lemot banget. Dihapus saya. Ini jangan dihapus kali ini. Ini digunakan. Ini tak klikkan aja. Klikkan dulu. Saya tunggu ininya apa? Di grup WA Ana kirim lagi Ustaz. Ya nggak apa-apa. Tadi juga ada yang ngirim barusan, tapi saya belum buka. Ini siapa ini Kukuh? Oh iya sudah. Muhammad nih latihan. Ya guys. Ya sebentar ini masih proses ini. Lambat biasanya. Sebentar ya. Lambat banget. Alhamdulillah muncul ini. Sudah muncul. Biasanya saya kalau mau apa? Mau kuliah gitu sudah saya download semua. Karena kalau di pakai Zoom-nya sudah dipasang itu ini seperti ini lemot banget. Lemot banget. Bismillah. Ini. Saya simpan di Google Drive biasanya. Itu kejadian seperti itu bisa jadi kita cuma besarkan selnya saja. Ada mungkin selnya terlalu sempit, kecil, dia tidak mau. Ya, kalau selnya dibesarkan, baru muncul. Karena digit angkanya banyak, biasanya gitu. Jadi kalau selnya dibesarkan, dilebarkan manual ya, itu akan muncul angkanya. Saya coba ya, yang terbaru. Masih muter ya, masih muter keliling-keliling biar pusing. Ada di sini tulisan di depan ya yang terbaru. Tunggu dulu. Yang paling penting itu yang nggak boleh lupa itu F4 ya. F4 itu nanti. Tapi untuk beberapa teman yang menggunakan spreadsheet itu tidak ada F4-nya. Dia harus manual ya, satu persatu. Ya terpaksa nggak apa-apa kalau pakai spreadsheet di HP. Tapi kalau di laptop insya Allah lebih simpel ya. Nggak perlu pakai satu persatu, cukup apa itu di kursornya ditaruh di sel ya, di pojok bawah kanan bawah sel kursornya sampai muncul tanda tambah, tinggal ditarik ya, tinggal ditarik di apa itu disorot itu di blok itu sudah hasilnya sudah muncul. Ya ini sebentar masih belum muncul. Ini yang baru belum muncul.
Masih proses ini. Terbaru. Sambil apa? Mungkin antum mau ke belakang dulu atau berdiri minum atau mungkin sekedar menggerak-gerakkan badannya biar nggak capek. Karena antum dari pagi tadi sudah duduk ya, dari pagi duduk. Ya sini ya nggak sehat juga kalau di apa dipikir-pikir seperti kita nih kuliah seperti gini nih. Nah, mata juga capek ya, badan juga kurang bergerak. Ini coba nih apa ini? Ah, ini ada latihan Muhammad. Ini mungkin ya, ini ya. Coba saya download. Sebentar. Mana ya? Ini ya. Ya udah ini aja. Saya download ini. Download. Lambat emang, lambat banget. Lambat banget. Bismillah. Nah ini dapat. Nah, tunggu sebentar. Insya Allah sebentar. Kelihatannya bukan juga tuh, Ustaz. Kenapa? Kelihatannya bukan punya Ana itu. Yang Latihan. Muhammad. Oh bukan. Bukan punya Ana kayaknya, Ustaz. Ya bisa, tak cari lagi, tak cari lagi. Di bawah ya. Nah, itu tadi yang terbaru sudah ngirim. Katanya untuk mau ngirim di WA. Ya, di WA grup, Ustaz, yang barusan Ana kirim. Ya ini yang di agar Iya. formulir tanpa judul. Oh, formulir tanpa judul ini ya. Ya, ya, ya. Oh iya, terbaru ada ini. Ya tunggu dulu ya. Kita tunggu aja dulu. Nanti masih proses ini. Oke, untuk yang antum tadi bilang ada yang lama, udah ngirim yang lama. Coba saya lihat. Excel, Excel, Excel. Ini Muhammad ini dokumen ini ya. Muhammad R ini ya. Sebenarnya itu iya kayaknya, Ustaz. Ya, itu, Ustaz. Oke, coba tak downloadnya. Ah, dapat sudah. Muhammad R. Ini ada sudah dapat muncul. Oh, drive saya. Di sini ya.
download di ABCD dokumen ini. Oh, masih ini. Masih di download. Proses belum muncul. Excel itu kemana anunya? Titik apa kan titik? X gitu ya? X gimana ya? Enggak sih, belum ini, belum muncul ini. Si downloadnya apa? Belum sempurna. Ini kan. Dokumen. Tapi downloadnya belum muncul di sini. Oh, belum muncul. Bismillah. Kenapa nggak muncul? Enggak ada. Kenapa nggak mau? Coba ke atas lagi. Ke atas lagi, coba ada yang ini. Loh, ini sudah ada ini. Sama ini. Formulir form. Tidak mau, coba F. Ada sudah, ini ada. Dari yang ini malah muncul. Ini ya. Proses. Ini di cancel aja. Ada nih. Coba apa? Saudara Muhammad ini ya, punya antum ya? Ini. Ya ini Ustaz, ya, ya Ustaz. Tak enable ini. Ini coba ini tak bawa ke atas. Ini. Ini IPK-nya di sini. Ini itu soalnya 1, 2, 3 gini. Iya, Ustaz. Jadi tak kecilkan ya. Kecilkan ini kebesaran, jadi teman-teman nggak bisa lihat nanti. Sampai 20. Coba ke format. Coba berapa? 6 aja coba. Oke, besarkan. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, ini butuh soalnya ini nomor 1 ya. Nomor 1 butuh soal nomor 1, 2, 3 sampai 20. Oh, berarti harus dikirikan lagi nih. Ini lagi. Biar temennya utuh melihatnya. 4 atau 5, 4 aja coba, 4. Nah, kecil. Tambah enak. Karena banyak dia. Apa? Soalnya banyak. Ini kan sama. Nah, berarti kan gimana kan? Ini skornya sudah benar skornya. Yaitu SAM D2 betul, SAM D2 B2 betul.
D2, D2, betul. Ya, saya betul. Kemudian berarti nyarinya di sini. Antum nyari hitung sini ya. Kliknya terus sini ya. Ini dibesarkan Iya, biasanya. Ustaz. Ah, dibesarkan gini biasanya. Nah, ini. Oh, Mm-mm. Jadi kalau nggak bisa nah, nggak Ustaz. mau. Ah, jadi dikenakan klik gini aja. Saya taruh sini. Kemudian pakai yang. Nah, ini harus saya turunkan lagi nih. Sebentar. Nah, pakai yang formula. Kemudian apa? More function ya. Yang Corel. Ini kan. Iya, Ustaz. Corel. Ini array 1 ini. Butuh 1 ini. Sampai sini. Terus. Sudah kembalikan. Kemudian area yang kedua. Ini kan. Ini. Skor ini kan. Ini, skor ini. Ya. Iya, Skor Ustaz. ini selesai. Selesai sudah ini. Kemudian ditambahi F4 ya. Saya klik F4. Muncul seperti dolar. Itu seperti dolar itu. Dolar gitu. Kemudian dikembalikan. Oke. Sudah dapat itu. Dapat. Insya Allah. Nah ini dapat. Kalau ini misalkan kita besarkan lagi, ini gambarnya jadi banyak angkanya. Coba besarkan ya. Loh, angkanya banyak. Gitu kan? Jadi kita mau 2 digit, ya nanti di ini. Di apa? Kalau mau 2 digit, Pak, dikecilkan angkanya. Ini kan tadi angkanya coba saya kecilkan. Misalkan ya, misalkan di sini saya buat ada masuk sudah. Angkanya saya kecilkan, saya buat 9 atau 8 gitu. Nah, udah muncul 2 digit itu. Ya gitu ya. Sudah, kemudian tinggal di bawah, kanan bawah, kiri, kanan bawah ya. Tanda muncul tanda tambah, tinggal ditarik ke sebelah kanan. Itu udah muncul semua udah. Sudah selesai kan? Ya gitu Nah, ya. Ustaz. Ya, Muhammad ya. Terus ya, dikerjakan ya. Ini saya save, Ya, mungkin kalau saya tidak lupa, saya kirim. nah, insya Allah, Ustaz. Iya, kalau saya lupa. Ya, tapi Anda bisa nyoba lah. Kalau Anda coba sendiri, insya Allah. Ya, nanti Anda coba, Ustaz. Ini faktanya ini gampang loh. Ya, nanti kalau sudah nanti tinggal ini skor dengan IPK-nya ini tinggal ya dikorelasikan. Saya simpan aja nih. Nah, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nggak ada kesulitan. Nah, maksud saya seperti itu. Maksud saya kendalanya apa? Antum sampaikan. Saya bisa ini ya. Saya bisa nyoba-nyoba barangkali ternyata mungkin tadi ini ada yang kurang besar ininya gitu kan. Karena kalau kurang besar nggak mau muncul. Ini kan bisa dibesarkan ini juga ini. Nah, bisa kan? Kadang nggak muncul. Pak besar gini, dia mau. Saya pernah soalnya terjadi seperti itu. Waktu Ustadz Budi tanya ke saya bingung. Kok nggak muncul-muncul ya? Seperti yang tadi ada pagar N garing A gitu. Apa? Oh, yang perlangkanya sudah benar. Iya tadi ternyata selnya setelah saya besarkan baru akhirnya angkanya muncul. Ya, gitu ya. Itu yang Ustaz. hal-hal yang mungkin bagi kita sepele, tapi kadang membuat kita bingung. Prosesnya benar, langkahnya benar, kok nggak mau gitu ya. Karena kita menyalahkan aplikasinya, ya nyalakan aplikasinya. Aplikasinya nih gimana gitu. Kan ada 2 versi, yang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Mungkin karena kita ragu-ragu, ini sudah dibahasa Indonesia atau belum. Gitu. Kalau yang biasa sudah dibahas Indonesia kan. Jadi 0,5 itu ya 0,5. Kalau ada kadang pakai yang versi bahasa Inggris, pakai koma nggak mau jalan. Jadi Excel-nya itu penggantinya dia kalau di bahasa Inggris itu koma itu jadi ganti titik. Ya. Kalau di negara kita 5,0 itu ya 5. 5,00 ya 5. 5,0000 ya 5. Tapi di Inggris 5,0 50, 5,00 500, 5,000 5.000. Beda maknanya. Itu juga berpengaruh di Excel. Makanya di Excel itu setelan Excel-nya itu sudah di Inggris, sudah di Indonesia kan atau masih bahasa Inggris. Ya, kan memang kita lihat beberapa aplikasi itu kan menyediakan
sesuai dengan negaranya masing-masing, mau menyediakan penyesuaian. Ya, gitu ya. Ya nanti Nah, coba Ustaz. Muhammad Rian, ya. Nah, menurut Fadli, Iya, Ustaz. oh Nah, berarti sudah iya, udah ngirim seminggu yang lalu ya. Iya, iya, iya. Nah, Avanza kemarin enggak ini belum saya belum saya cek berarti ini. Nah ya. Ada Pak. yang mau bertanya apa? Saudara Rian mungkin cukup. Jadi Cukup mahir, Ustaz. kurang satu langkah. Tinggal membandingkan antara skor dengan PK. Nah, untuk ini antum nanti bisa cek sendiri. Kalau sampelnya tadi 15, sampelnya 15 berarti sekitar 0,5 berapa ya? Paling sekitar 0,5. 0,51. Iya, paling itu. Nah, ini berarti ini yang valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 loh. Dari 20 valid 12. Nah, ini maksud saya gini, kalau butuh soalnya banyak, yang valid juga lumayan. Itu. Jadi nanti antum nanti kalau di skripsi yang valid-valid itu masukkan ke ini skripsi dengan butir pertanyaan ini. Tapi yang dimasukkan di situ yang antum cantumkan yang valid. Yang nggak valid nggak usah. Gitu. Jadi akhirnya butir pertanyaan tadi kalau sudah valid bisa dijadikan rujukan. Oh, berarti kalau ingin mendapatkan data seperti ini butir pertanyaannya gitu. Boleh kalau dipakai orang lain, boleh tapi harus menunjukkan buku apa rujukannya, menunjukkan buku sumbernya. Jadi misalkan ada teman mengambil kuesioner dari antum, boleh, tapi antum harus memberikan ini saya ambil dari skripsi saudara Rian, Muhammad Rian, gitu. Enggak apa-apa, itu namanya bukan menjiplak ya. Kalau kita mengambil eh, apa namanya itu kuesioner dari orang lain, kita ambil, enggak jiplak namanya. Asalkan kita sebutkan sumbernya. Yang namanya menjiplak itu kan kita menganggap itu punya kita menganggap itu buah karya kita, padahal itu bukan, itu jiplak. Tapi kalau dari orang lain, kemudian antum berubah-ubah sendiri, hampir semuanya berubah ya dalam satu kalimat, tidak ada satu kalimat pun yang sama dengan aslinya, ya itu namanya sudah bukan menjiplak. Ya. Jadi antum membuat kuesioner dari 10 kuesioner, semuanya kalimatnya sudah rubah. Cuman antum melihat dari Google itu hanya sebagai inspirasi. Setelah itu antum sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan antum, semuanya antum berubah. Itu namanya sudah bukan jiplak, ya, karena sudah berubah dari aslinya. Gimana, mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Insya Allah cukup ya. Insya Allah dicoba ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Karena ini habis gini waktu menjelang ini apa UAS ya yang minggu depan. Insya Allah soalnya mungkin seperti itu. Saya juga agak-agak lupa gitu ya. Jadi menghitungnya di bagian terakhir 3 itu insya Allah saya sediakan Google Form-nya. Kalau nggak bisa ngirim di Chef5, saya siapkan Google Form-nya biar nanti antum kalau sudah ngerjakan tidak sia-sia. Kadang yang saya khawatirkan itu mengerjakan kemudian ketika dikirim hilang. Datanya hilang. Nah ini yang saya bingung gimana caranya. Sudah ngerjakan, antum tinggal ngirim ternyata hilang karena terkendala mungkin jaringan atau gimana. Tapi kalau Google Form mudah ya, ngirimnya gampang ya. Dari tempat antum gampang ya. Apapun bisa ya. Ya sudah, bisa saya akhiri ya, mahasiswa ya. Sudah Nah, jam 2:11 di tempat saya. Mungkin 2:04 ya 2:04 di HP saya. Ya, Afwan mungkin ada kesalahan kata yang mungkin terucap, saya mohon maaf ya. Kemudian tetap kontak-kontak kalau ada kesulitan, saya tidak keberatan ya demi supaya materi pelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Semoga manfaat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, iya. Ya.